Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Pak. Malam ini topik kuliah kita adalah tentang manajemen modal kerja. Nah, jadi ada menyampaikan bahwa cash is the king, dia bilang begitu. Jadi maksudnya cash is the king itu adalah walau perusahaan tidak untung sekalipun, kalau perusahaan itu masih punya uang, masih punya modal kerja, nah itu perusahaan itu akan bisa jalan dan akan mencapai tingkat keuntungannya pada satu saat nanti. Nah, apabila perusahaan sudah tidak punya modal kerja, nah itu susah diharapkan untuk bisa maju atau bahkan untuk untung, gitu ya. Nah, jadi sekarang coba kita lihat apa itu modal kerja. Modal kerja itu juga merupakan investasi dalam harta jangka pendek, gitu. Jadi karena modal kerja ini kalau di neraca sih diwakili oleh cash, bank dan kas dan bank itu yang mewakili modal kerja ini. Jadi kalau kita lihat di neraca sih nggak ada namanya, namanya cuma ada kas dan bank. Nah, modal kerja ini ada dua, ada gross working capital dan net working capital. Nah, apa itu modal kerja kotor? Itu harta lancar, dan modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurangi dengan hutang lancar. Nah, jadi kalau mau yang bersihnya itu dikurangin dulu hutang lancarnya. Sisanya itu adalah modal kerja bersih. Tadi saya katakan bahwa kalau kita lihat di neraca adalah kas dan bank. Nah, kemudian dibagi dua lagi. Kalau kas dan bank itu aja dikatakan sebagai working capital. Kemudian ada net working capital. Nah, kalau kas dan bank itu kas, bank, terus apalagi harta lancar, piutang, apalagi? Ini udah semester 3 nih. Dita, apalagi harta lancar? Kas, bank, piutang, terus apalagi? Sediaan, perlengkapan, Surat berharga. Surat-surat berharga gitu ya. Nah, konsep modal kerja itu kalau menurut Munawir ada 3. Ada konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Apa itu kuantitatif? Nah, kuantitatif itu menitik beratkan kepada kuantum, kepada jumlah yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasionalnya. Nah, kalau yang kualitatif ini, konsepnya itu menitik beratkan pada kualitas modal kerja, jadi pada kualitasnya. Nah, di konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang lancar. Nah, jadi dilihat seberapa besar selisih antara harta lancar dengan utang lancar yang tadi kita maksud dengan net working capital itu. Nah, kemudian ada konsep fungsional. Konsep fungsional ini menitik beratkan fungsinya dari dana yang dimiliki untuk menghasilkan laba dari usaha pokok perusahaan. Nah, sama aja sih sebenarnya, ya. Cuma dipisah-pisah aja, ada kuantitatif, ada kualitatif, ada fungsionalnya. Nah, yang saya maksud sama itu sama, kita perlu uang untuk hidup, untuk hidupnya perusahaan ini, ya, untuk mendanai perusahaan ini. Begitu. Nah, jenisnya ada modal kerja permanen. Modal kerja permanen ini modal yang selalu harus ada untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Nah, modal kerja ini permanen ini ada 2. Ada modal kerja primer, ada modal kerja normal. Modal kerja primer ini minimal yang harus ada dalam perusahaan. Kalau modal kerja normal ini harus ada, ya, modal yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi. Jadi ya normal-normal saja gitu ya. Nah, pokoknya dananya ada. Kalau primer ini minimal untuk perusahaan jalan. Dan normal kedua variabel.
Nah, variabel ini jumlahnya selalu berubah-ubah tergantung kegiatan perusahaan. Nah, model kerja variabel ini yaitu dibagi musiman, siklis, dan darurat. Nah, musiman itu apa? Nah, model kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila fluktuasi perusahaan, apabila terjadi fluktuasi kegiatan perusahaan. Nah, contohnya kalau kita punya toko kue, misalnya mau Lebaran, nah itu kan perlu ditambah persediaan barang dagangannya. Nah, untuk perlu nambah persediaan barang dagangan itu kita juga harus membutuhkan modal lebih besar lagi supaya bisa bikin kue lebih banyak gitu. Nah, itu. Jadi musim-musim begitu kita perlu modal yang lebih banyak. Itu disebut dengan modal kerja musiman. Atau mungkin mau tahun baruan. Nah, perlu ditambah modal lain. Ada yang siklus. Siklus ini dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Nah, ini coba dicari nanti apa ini fluktuasi konjungtur ini. Terus ada modal kerja dan darurat. Nah, darurat ini modal kerja yang kita perlu untuk mengantisipasi hal-hal yang darurat. Contohnya banjir, gitu. Ya, mungkin perlu modal kerja lebih untuk memindahkan dapurnya, begitu, atau terjadi kebakaran, ya seperti itu. Nah, itu modal kerja itu modal kerja darurat. Ya, ini dalam bentuk grafik ya. Nah, kalau modal kerja primer normal rata saja ya grafiknya. Nah, kalau modal kerja musiman itu ada perputaran. Musim Lebaran, musim tahun baruan, gitu ya. Tahun baru Cina. Nah, modal kerja siklus itu lebih tinggi lagi lonjakannya, tapi cuma sekali saja. Begitu juga dengan darurat. Bisa dilihat dari kebijakannya, satu kebijakan konservatif. Nah, di dalam kebijakan konservatif ini, modal kerja lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibanding sumber dana jangka pendek. Kemudian ada kebijakan moderat, cuman kalau dibiayai oleh oleh dana pihak ketiga, nah itu waktu pengembaliannya sama dengan waktunya proyeknya. Misalnya kita perlu dana untuk membuat proyek hari raya gitu misalnya ya. Nah, itu kita ambil dana dari pihak ketiga. Terus kemudian begitu liburan Lebaran itu selesai, ya dananya mesti kita balikin. Jadi kita nggak mau berhutang lama-lama. Jadi kalau kita dapat dana berhutang ya sesuai dengan panjangnya waktu proyek itu saja. Terus kemudian ada yang agresif. Nah, agresif ini yang namanya juga agresif ya. Jadi kalau kita cari dana ya kita buru-buru mengembalikannya. Maka di sini dikatakan dengan mendanai asetnya dengan jangka pendek. Nah, ini sumbernya. Jadi modal kerja itu ada sumbernya ya. Pertama dari hasil operasi perusahaan. Kedua, penjualan surat-surat berharga. Penjualan aktiva tetap dan sumber lain. Sumber lain kredit bank, jangka pendek, hutang dagang, dan lain-lain. Fungsi manajemen modal kerja. Jadi fungsi pertama menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Fungsi kedua membantu memaksimumkan nilai perusahaan. Nah, penentu besarnya modal kerja. Nah, modal kerja itu ditentukan oleh apa sih? Skala usaha, aktivitas perusahaan, volume penjualan, perkembangan teknologi. Ini juga menentukan besarnya modal, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. Nah, ini kalau di periode perputaran dan periode terikatnya modal kerja ini nanti kita lihat ya. Ada contohnya di bawah. Terus ada pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Nah, ini yang menentukan besarnya modal. Oke, nah tadi dikatakan bahwa ini nanti ada contohnya, metode keterikatan modal kerja itu. Nah, untuk menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode ini ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan. Nah, faktor pertama adalah proyeksi kebutuhan kas sehari-hari. Ini rata-rata berapa sih kebutuhan kas? Ya, terus semakin lama periode terikatnya,
modal kerja semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja yang diperlukan. Nah, mau terikat ini maksudnya misalnya kita beli barang masuk ke gudang kita jadi persediaan. Nah, itu persediaan itu berapa rata-rata turnover-nya, rata-rata apa turnover itu? Terpakainya gitu ya. Keluarnya barang itu. Nah, semakin cepat keluarnya berarti kan semakin laku barangnya. Nah, berarti terikatnya juga cepat. Kalau semakin lama keluarnya, berarti barangnya lama lakunya, berarti semakin lama modal kita tertahan. Nah, begitu juga kalau kita dagangnya kita kasih hutangan ya. Kadang-kadang kan kalau dalam berdagang itu juga harus bisa memberi hutangan. Tapi bukan hasil memberi hutangan, yang kita kasih utang biar maksudnya apa ya? Biar maksudnya lebih laku gitu ya. Nah, itu juga menjadi apa namanya? Faktor terikat juga ya. Kalau 14 hari terbayar berarti 14 hari modal kerja kita ada di pihak lain begitu. Ini dimaksud dengan perputaran piutang ya. Begitu ya. Nah, 6 hari kemudian baru barangnya diambil lagi, itu maksudnya ya. 6 hari kemudian barangnya baru diambil lagi. Nah, semakin cepat ini tentu semakin baik. Jadi modal kita tidak lama terikat di dalam bentuk barang di gudang begitu. Nah, lama pengumpulan piutang, nah ini namanya account receivable turnover ya. Receivable turnover. Nah, semakin cepat dibayar, semakin baik untuk modal kerja. Tapi kalau di dalam prakteknya 14 hari ini sudah baik sih ya. Nah, jadi itu di jumlah ya, jadi ada 20 hari. Nah, rata-rata pengeluaran kas setiap hari 1.150. Nah, ini detailnya ya. Upah setiap hari, beli barang dagangan. Nah, kalau ditetapkan kas minimal 250, berapa modal kerjanya? Nah, ada yang bisa ngitung? Ya, tentu modal kerjanya adalah rata-rata terikat dikali dengan dengan rata-rata kebutuhan kas setiap hari ditambah 250. Jadi kebutuhannya sehari 23.250 begitu. 23.250.000. Nah, ini yang dimaksud dengan cara menghitung modal kerja dengan metode keterikatan. Atau kedua lagi, PT Mantap Kuat, perusahaan yang memproduksi wajan teflon, setiap hari perusahaan sanggup memproduksi sebanyak 65. Jadi dia bisa bikin 65 unit. Dalam 1 bulan kerja, perusahaan memiliki hari kerja 25. Jadi biaya yang dibebankan, ya, bahan baku. Nah, ini kebutuhannya per unit. 12.000, bahan pembantu 7.000, tenaga kerja langsung 9.000. BOP, nah BOP ini biaya overhead ya 550 sebulan, biaya penjualan 1.700.000 per bulan. Oke. Nah, PT Mantap Kuat ini membeli bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi dengan memberikan uang muka kepada pemasok, nah pakai uang muka ya. 4 kali 24 jam sebelum barang diterima, berarti 4 hari sebelum barangnya harus dibayar DP-nya. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk proses produksi 3 hari. Nah, wajan sudah jadi tersimpan di dalam gudang selama 4 hari. Nanti banyak ya. Bayar DP 4 hari sebelumnya, produksi 3 hari. Nah, sudah barangnya jadi, sebelum laku barangnya nginep dulu 4 hari gitu. Kemudian kalau dikasih kredit 5 hari lagi baru bayar. Nah, perusahaan menetapkan kas minimum 500.000. Nah, berapa kebutuhan modalnya? Ini juga bisa dihitung. Jadi modal kita yang terikat itu totalnya adalah berapa itu? 16 hari. Kemudian kita hitung lagi keterikatan modal kepada tenaga kerja langsung. Ya. Nah, berapa? Produksinya 3 hari, penyimpanan 4 hari, penjualan kredit 5 hari. Nah, totalnya 12 hari. Nah, kebutuhan yang di kas yang diperlukan adalah biaya bahan baku tadi 12 juta dikali 65 unit. Ya, 780.000. Bahan baku pembantu 7.000 dikali 65 unit 455.000.
Biaya tenaga kerja langsung 9.000 kali 65 unit. Nah, 585 unit. Nah, biaya overhead-nya tadi 550 itu sebulan dibagi 25, jadi 22.000. Biaya penjualannya 1.700.000 sebulan dibagi 25 hari, 68.000. Nah, jadi kebutuhan kas per hari 1.900.000. Ini baru kebutuhan kas per hari. Nah, kemudian untuk menghitung kebutuhan modal kerjanya, biaya bahan baku yang 780 itu dikali dengan jumlah hari terikatnya, 16 hari. Biaya pembantunya 16 hari. Biaya tenaga kerja langsungnya dikali 12 hari. Kenapa 12 hari? Ini biaya tenaga kerja. Menyangkut tenaga kerja 12 hari. Ini menyangkut bahan-bahan produksinya 16 hari. Oke, overhead 12 hari. Biaya pemasaran 12 hari. Nah, total biaya yang dibutuhkan ditambah dengan kas minimum yang harus ada, jadi 28.360. Nah, itu modal kerjanya. Itu cara menghitung modal kerja. Metode perputaran modal kerja. Nah, ini membandingkan ya. Nah, tahun 2014 kas yang diperlukan 200. 2015 naik. Nah, piutang naik, persediaan naik. Ini. Terus kemudian juga penjualan di 2015 itu diperkirakan menjadi 20 juta. Nah, terus kemudian jika tahun 2016 penjualan diperkirakan naik jadi 30 juta, berapa kebutuhan modal kerjanya? Lihat. Yang pertama kita menghitung elemennya ya. Nah, perputaran kasnya itu 200, 400. Oke, diambil rata-ratanya. 200 sama 400 bagi 2, 300. Penjualannya 20 juta ya, berarti 20 juta dibagi 300. Dapat 67 kali. Ini yang katanya yang tahun 2013 tadi. Nah, perputaran piutang rata-ratanya 500 sama 600 dibagi 2, 550, 36 kali. Perputaran persediaan juga begitu. Dibagi 2, 700 sama 800, 27 kali. Nah, kemudian kita lihat elemen modal kerjanya. Nah, kas yang 360 itu, ini 360 ini hari ya, hari dalam setahun, terus dibagi dengan 67, 5,4 hari. Ya, piutangnya 9,9 hari, persediaannya 13 hari. Jadi jumlahnya semua menjadi 29 hari. Nah, dari perhitungan tersebut didapat periode terikat elemen modal kerja 28,8 hari atau dibulat, sehingga perputaran modal kerja asumsi 360 hari itu jadi 12,5 kali. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini contoh menghitung modal kerja ya, dengan metode keterikatan ya. Metode keterikatan modal kerja. Sama satu lagi dengan metode perputaran modal kerja. Liana, ada pertanyaan? Ada, Pak. Silakan. Pak, kalau ingin membuka usaha sendiri itu sebelum nyantumin besarnya modal, itu biasanya nentuin semua biaya-biaya yang diperlukan atau harus punya modal terlebih dahulu, Pak? Saya lebih condong dihitung dulu kebutuhannya berapa. Kalau kita main aman nanti malah jadi bisa boros. Jadi dihitungin semuanya dulu tuh lebih baik daripada kita punya modal aja. Nah, kalau kita punya modal ya kita menghitungnya kebalik. Kita punya uang 1 juta ya, ini bisa berapa toples ya, bisa berapa kalau dikasih utangan lagi berapa ketambahan modal yang diperlukan gitu. Jadi kalau punya 1 juta terus berarti kan
dikasih utangan 5 hari, berarti kita nggak bisa bikin 50 toples gitu. Karena kita kalau kita udah jadi, kita nggak punya uang lagi dalam 5 hari untuk produksi lagi begitu. Nah, maksud saya kalau kita punya uang dulu, nah itu namanya konservatif. Apalagi uangnya didapat dari dana-dana jangka panjang, utangan dari bank, perlu lama dibayar, nggak buru-buru harus dibayar. Gitu. Nah, kalau dihitungin dulu, nah itu namanya bisa moderat, bisa agresif. Kalau agresif ini malah lebih singkat lagi waktunya begitu. Untuk mengembalikan. Kalau ini kalau kita pakai modalnya utangan. Kalau pertanyaan Liana tadi ya mungkin modal pribadi gitu ya. Ya dihitung juga dulu kebutuhannya berapa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak.